Ya, sudah terlihat ya slide-nya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung raise hand atau masuk ke kolom chat. Baik, untuk penjelasan tugas, adik-adik bisa membukanya juga di Elok, ya, di platform Elok sudah ada penjelasan project. Nanti saya sambil cek juga ya apakah sudah saya show atau belum. Penjelasannya sama dengan apa yang saya jelaskan di sini, hanya nanti kalau misalkan ada pertanyaan, saya open untuk menjawab pertanyaan adik-adik di pagi hari ini. Untuk referensinya, ya sama, silakan menggunakan POP, CPOB, dan juga PSCS, dan juga nanti silakan bisa membaca referensi dari sumber-sumber lain. Baik, untuk penjelasan grup project, ya, nanti seperti apa mekanismenya? Yang pertama, tugas ini adalah pengganti, jadi nanti tidak ada UAS ya, untuk CPOB tidak ada UAS, tidak ada final exam untuk IOP. Jadi penilaian full setengah semester ya itu ada dari tugas ini. Jadi saya mohon adik-adik nanti mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Dikerjakan secara berkelompok, meskipun berkelompok, tapi nanti penilaiannya juga tetap individu, karena akan ada presentasi di akhir. Ya. Kemudian tugas dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 11 kelompok dalam satu kelas. Ya, untuk kelas A, B, C itu 11 kelompok. Nanti untuk yang IUP, ya, menyesuaikan, karena hanya berapa kelompok ya? IUP itu total hanya belasan ya. Jadi kita bagi 2 kelompok saja ya. Bagi 2 kelompok sampai 3 kelompok. Nanti untuk pembagiannya saya serahkan ke PJ kelas masing-masing. Jadi tidak akan saya bagi ya, tapi mohon dapat kalian bagi sendiri 11 kelompok ini ya, sesuai dengan topik yang nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi 11 kelompok silahkan dibagi. Mohon nanti PJ memberitahukan kepada dosen pengampu masing-masing kelas, anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian tugas dikerjakan selama 7 pertemuan termasuk hari ini. Jadi nanti mohon setelah pertemuan ini bisa langsung membagi kelompok dan bisa berdiskusi. Ya, silakan mekanismenya untuk membagi diri, ya, membagi diri untuk kelompoknya dan juga membagi tugasnya di masing-masing kelompok. Oke, nah tugasnya itu ada apa aja? Yaitu ada 2 tahap. Tahap pertama, ya, diskusikan dan rumuskan masing-masing bab, ya, sesuai pembagian kelompok pada CPOB. Jadi ada 11 topik, 11 kelompok yang berbeda. Kemudian terkait dengan penjelasan dan aktivitas terkait pada bab tersebut. Ya, jadi di sini nanti susun secara detail penjelasan dan rumusan ya dari bab tersebut pada PowerPoint atau poster. Jadi monggo silahkan kreativitas kalian ya. Biasanya ada yang suka dalam bentuk poster ya atau bentuk PowerPoint yang interaktif. Karena ini nanti akan membantu kalian memahami topik tersebut, ya. Jadi tugas pertama itu membuat ini ya, PowerPoint atau poster untuk nanti dipresentasikan, ya. Jadi ini seperti rumusan bab tersebut, tapi dalam bentuk PowerPoint atau poster. Oke. Kemudian akan dilanjutkan di tahap kedua. Tugas tahap kedua ini dikerjakan setelah tugas presentasi tahap 1 itu selesai. Ya. Nah, apa tugasnya? Yaitu buatlah suatu prosedur atau protokol ya. Jadi kan di CPOB itu memang kita tidak lepas dari dokumen ya. Jadi bisa prosedur atau SOP atau bentuknya protokol. Disertai dengan contoh real. Contoh real itu seperti apa? Yaitu kalian bisa melihat contoh-contoh SOP atau contoh protokol yang memang untuk kegiatan real di industri. Misalkan apa contohnya? Kegiatan sampling. Ya, kegiatan sampling berarti ada prosedur untuk sampling. Sampling apa misalkan? Sampling raw material atau sampling packaging material. Buatlah
protokolnya seperti apa, dan real. Jadi misalkan untuk sampling packaging material botol atau packaging material karton, berapa banyak yang diambil menggunakan eh, apa namanya petunjuk dari ANSI atau military standard, ya, berarti itu dituangkan dalam prosedur tersebut. Atau misalkan penanganan keluhan atau komplain, bagaimana prosedurnya, SOP-nya. Nah, nanti akan ada diagram alirnya, ada siapa yang bertanggung jawab, ya. Terus kemudian nanti ada contoh-contoh dokumennya. Jadi ada contoh protokol, ya, atau contoh SOP dan contoh lampirannya, gitu ya. Oke, kemudian, nah untuk yang tugas kedua ini bentuknya MS Word. Kalau yang pertama tadi bisa PowerPoint atau poster, bisa terserah kalian mau menggunakan teknologi apa, mau Canva, mau Adobe, mau apapun ya, mau Corel, mau sekreatif mungkin karena akan ada penilaian untuk kreativitas. Jadi silahkan bisa semaksimal mungkin ya. Begitu juga dengan yang di MS Word, buat selengkap-lengkapnya ya dengan contoh realnya sesuai dengan kaidah GDP, Good Documentation Practice, dan nanti akan kita diskusikan ya. Baik, itu penjelasan tugasnya. Jadi ada dua tahap ya, tahap 1 dan tahap 2 yang akan kita selesaikan total di 6 pertemuan. Ya, kalau minggu ini penjelasan di 6 pertemuan ke depan. Jadi kurang lebih ya pembagiannya 3 pertemuan untuk tugas 1, 3 pertemuan untuk tugas 2. Ya, jadi 3 pertemuan itu sudah termasuk dengan presentasi. Ya, jadi kemungkinan nanti di pertemuan ketiga itu sudah mulai ada yang presentasi hasil. Mungkin di pertemuan yang depan itu masih kalian di kelas kegiatannya adalah membuat ini, membuat tugas aku. Setelah itu di tugas ketiga itu di pertemuan ketiga itu sudah langsung presentasi. Ya, presentasinya tidak lama-lama ya. Jadi nanti monggo silahkan bisa koordinasi dengan dosen pengampu masing-masing. Kalau ini nanti dengan saya akan buat cepat. Karena kita hanya mengalokasikan 3 pertemuan untuk masing-masing tahap. Gitu ya. Oke, nah pembagian kelompoknya ini dari personalia, penggunaan dan fasilitas, peralatan dan produksi, pengawasan mutu dan sampling, ya, self inspection, kemudian komplain atau penanganan keluhan, kemudian dokumentasi, kemudian kegiatan ahli daya atau resource ya, kemudian validasi proses. Nah, ini validasinya ini dipisah ya. Di bab 9, 10, 11 ini meskipun di kuliah kemarin itu masih dalam satu topik, tapi kita bagi ke dalam 3 subtopik di sini. Jadi kelompok 9 nanti validasi proses khusus, kemudian kelompok 10 tentang validasi pembersihan, dan kelompok 11 itu terkait dengan kualifikasi. Jadi IQ, OQ, PQ, atau dari mulai depan dari URS, FSDS, IQ, OQ, PQ. Nah, kalau yang validasi nanti lebih ke fokus ke protokolnya. Jadi untuk validasi sampai kualifikasi, ya nanti bentuk dokumen yang tugas kedua itu adalah bentuknya protokol. Ya, protokol untuk melakukan validasi dan kualifikasi. Oke. Nah, khusus ini kalau yang lain kelompok 1 sampai 8 ini biasanya bentuknya SOP. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang kelas IUP kan dibaginya menjadi 2 hingga 3 kelompok ya. Untuk pembagian kelompoknya bagaimana? 2 atau 3 ya? IUP total ada berapa, Aidin? Ada 14 orang. 13. 14, Bu. 14, 14 kita bagi 3 saja ya. Karena biar kita dapat topik yang lumayan banyak, kita bagi 3. Silakan bisa memilih topik saja dari 11 topik ini. Ya. Ya, Terus silakan bisa kemudian memilih topik. kemudian kan berhubung IUP dapatnya di hari Kamis kan, Bu. Nah, untuk di semester ini kan yang akan tanggal merah kan banyak ada yang jatuh di Kamis dan ada dari akademik kan ada yang dipindah ke
hari Jumat atau nggak Sabtu ya Bu? Itu apakah itu tetap Ya. atau bagaimana ya? Ya, ikut jadwal saja, nggak apa-apa. Nanti misalkan ada penggantian ke hari lain, diinfokan ke saya atau Bu Hadijah. Nanti Baik, kita mekanismenya janjian hari saja. janjian hari saja ya Bu. Baik. Mm-mm, mm-mm. Karena banyak libur ya. Ya, oke, gitu ya. Oke, yang lain silakan. Cukup jelas? Gampang ya? Nah, ini perlu diingat, jangan buat yang terlalu polos ya adik-adik ya. Karena kami menilai juga faktor kreativitas dan juga detail. Ya, bagaimana Anda ya, kalian bisa mendetailkan topik-topik yang di kelompok kalian ya dengan lebih jelas. Jadi jangan hanya kopas apa yang dijelaskan di JPOB, itu nanti akan sangat tidak ini ya worth it nilainya ya. Jadi tolong kalian bisa explore lebih dalam lagi. Jadi jangan hanya membuka dari JPOB ya, pelajari dari pop JPOB, dari contoh-contoh yang banyak ya di Google ya, kalian bisa searching untuk melengkapi eh, detail dari masing-masing kelompoknya. Itu ya. Saya mohon ya, karena ini poinnya bisa 50% dari nilai CPUB kalian. Jadi tolong maksimal mungkin, jadi sesuai apa usaha tidak akan mengkhianati hasil ya adik-adik ya. Oke, karena ini sistemnya project based learning ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, Ibu, saya masih belum paham yang tugas pertama itu berarti nanti isi PowerPoint-nya itu apa ya? Berarti selain yang di CPOB itu kita bisa menambahkan apa gitu? Oke, ya. Jadi ini seperti rumusan ya, Dek ya. Karena misalkan contoh penanganan keluhan atau komplain, ya. Apa sih komplain itu? Ya. Kemudian wujud komplain itu seperti apa? Ya. Kemudian bagaimana sih dia model penanganan? Kalian bisa buat seperti diagram alir sebetulnya kalau mau lebih enak. Ya, jadi PowerPoint kan buat poin-poin. Terus setelah itu, kalau komplain itu kan ada suatu proses ya. Bagaimana kita menangani suatu komplain. Nah, itu kalian bisa buat suatu prosesnya. Dan bisa diberikan contoh-contohnya, misalkan ada contoh komplain. Komplain itu ada apa aja sih? Oh, ada komplain terkait dengan kemasan yang rusak. Ya, kemudian misalkan ada komplain terkait dengan khasiatnya, tapi nanti kalau khasiat akan masuk ke penanganan ke pharmacovigilance misalkan seperti itu. Kemudian misalkan di bab sampling, oh sampling itu ada apa aja sih, dibagi dalam berapa aja, ada sampling bahan baku, ada sampling bahan pengemas, ya, ada sampling eh, apa namanya pengemas primer dan sekunder. Nah itu kalian jelaskan di sana. Gitu ya. Jadi di tahap 1 ini PowerPoint atau poster yang kalian ketahui dari sisi CPOB ya, itu terkait itu. Kalau yang kedua itu bentuknya sudah bentuk protokol atau dokumen yang memang diaplikasikan. Jadi istilahnya kalau di industri itu pakai itu. Misalkan untuk sampling bahan baku, sampling pengemas. Detailnya itu bagaimana, step-stepnya bagaimana, itu kan ada SOP-nya, ada kaidah GDP-nya yang harus dipatuhi. Seperti itu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan pada saat sesi kelas. Jadi minggu depan itu sesi masing-masing dengan dosen pembimbing. Kalau masih kurang clear, bisa ditanyakan lagi. Ya, tapi kalian bisa siapkan ya untuk pertemuan-pertemuan depan. Jadi sudah punya draft seperti ini bukan ya? Kalau nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat kelas. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Cukup clear? Kalau tidak ada, nanti silakan bisa buka eloknya. Ya, di sana ada penjelasannya juga sama dengan yang ada di sini. Ya, hanya dia bentuknya seperti itu. Untuk info selanjutnya, jadi maksudnya untuk pengumpulan tugas kelompok
tugas tahap 1, tugas tahap 2 itu nanti akan diumumkan menyusul oleh nanti saya akan infokan di ELO saja. Apakah itu melalui ELO atau nanti bisa mekanisme dengan janjian dengan dosen masing-masing menggunakan draft, itu monggo nanti masing-masing pengampu ya, karena kadang mungkin Pak Saiful lebih berkenan mengumpulkan via drive misalkan atau di kelas langsung misalnya ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke dosen masing-masing saja pengumpulan mekanisme filenya itu seperti apa ya. Kalau saya biasanya lebih suka ya drive ya, lebih enak. Begitu adik-adik, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Oh ya, ini jadi untuk presensinya sudah nanti melalui ini ya, presensi otomatis oleh akademik ya. Jadi saya tidak akan scan barcode ya, nanti akan diinputkan oleh Yunita. Oke, Aidin, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya, bukan kalau misalkan berdasarkan edaran itu CPOB ada lagi di hari Sabtu besok, itu berarti ada apa tidak ya Bu? Kalau misalnya enggak ya? Ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Ya, Ini sudah kita jadikan satu hari ini saja. Oke, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, saya kira saya cukupkan ya untuk penjelasan proyek CPOB pada hari ini. Adik-adik nanti bisa langsung membagi. Silakan, saya mohon bantuan dari PJ kelas masing-masing ya untuk segera bisa membagi kelompok agar pekan depan itu sudah on progress. Karena kalau minggu depan masih membagi kelompok, itu nanti akan sangat-sangat terlambat hingga sampai di akhir semester mungkin nggak akan nyandak ya, waktunya nggak akan keburu ya, karena kita banyak libur ya adik-adik. Jadi saya mohon kerjasama nanti dari PJ kelas masing-masing untuk membagi kelompok, kemudian nanti janjian langsung dengan Bapak Ibu pengampu kelas masing-masing ya. Kelas A Bu Hadijah, kelas B dengan Pak Saiful, kelas C dengan saya, kelas IUP nanti dengan saya dulu ya. Oke, baik. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Untuk yang IUP nanti bisa live karena setelah ini akan ada kelas steril ya. Dari kelas IUP bisa live dari Zoom. Untuk yang kelas A, B, C bisa stay di sini untuk mengikuti kelas FTS steril ya. Oke, baik, saya akhiri untuk CPU